Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara podcast Pubers atau podcast untuk bersama. Hari ini saya Mustiawan akan kembali menemani Anda semua, para pemirsa, para audiens gitu ya, atau para penikmat Pubers gitu ya, untuk berbicara terkait dengan berbagai hal ya. Kalau kemarin kita berbicara terkait dengan hoax, sekarang kita berbicara sesuatu yang hal yang penting juga nih untuk kita perbincangkan bersama di lingkungan kita. Ya mungkin beberapa hal juga menjadi sebuah fenomena yang dekat di sekeliling kita. Hari ini kita akan kedatangan salah satu pemateri ya yang cukup luar biasa, yang juga concern di bidang social issue. Ya, kita misalnya social issue gitu ya. Kita kedatangan bernama Mbak Intan Bedisa. Hai. Nah, apa kabar Mbak Intan? Baik dong. Alhamdulillah luar Capek biasa. ketawa melulu. Iya ya, memang nih ya. Timnya seru di sini. Tim gila sih sebenarnya. Ini kita serius sekarang. Tapi sekarang udah beda ya. Udah beda ya, sekarang. benar. Nanti kalau kita kebawa mereka jadi sama gila gitu Iya, ya. benar. Oke, Pubers. Balik lagi ya teman-teman Pubers. Hari ini kita ketemu dengan Mbak Intan Bedisa. Mbak Intan ini adalah communication specialist di Infit ya. Betul. Tepatnya strategi communication lead sekarang. Strategi komunikasi itu tugasnya ngapain aja, Mbak? Itu kurang lebih saya tuh manage divisi komunikasinya. Karena Infit adalah non-profit, lembaga advokasi. Jadi kita memang tidak bekerja untuk keuntungan ya, tapi untuk dampak. So dalam hal ini divisi komunikasi itu lebih ke kampanyenya, kemudian juga nge-branding lembaganya. Kan kita kalau misalnya advokasi gitu ya, menuntut sesuatu, ya kita sendiri juga harus kuat dong brandingnya. Oke. Infit itu agar apa sih, Mbak? didengarkan. Infit itu International NGO Forum on Indonesian Development. Itu NGO dari Indonesia atau Dari Indonesia. Jadi itu memang forum NGO. Oh, forum NGO-nya. Betul. Jadi ini berbasis anggota. Jadi Infit itu punya 80 anggota di seluruh Indonesia. Termasuk di dunia atau hanya khusus di Indonesia saja? Kalau di dunia, Infit itu anggota dari forum NGO globalnya. Berarti NGO berkumpul Iya gitu. Oke. Jadi secara global tuh sebenarnya ada forum NGO juga. Berarti organisasi dalam organisasi. Betul. Nah, jadi kalau secara global kan Infit CSO yang dari Indonesianya nih menjadi anggota. Nah, kalau di nasional kita tuh menjadi sekretariatnya, parentnya dari Wadah gitu ya. Betul, wadah dari untuk berkumpul gitu. para CSO itu. Benar. Oke. Isunya terkait dengan apa berarti? Karena kita kalau ngomongin NGO itu banyak sekali kan, banyak sekali fokusnya mereka. Kalau di sini? Karakternya NGO kan emang macam-macam ya. Kalau Infit tuh memang advokasi berbasis bukti. Advokasi berbasis bukti. Jadi semi think tank sebetulnya. Jadi kita advokasi dan kita karena berbasis bukti, jadi produk utamanya adalah riset. Oh gitu. Policy paper, jadi data. Jadi apa yang kita advokasikan harus berbasis data. Based on dari punya tim riset sendiri dari Infit atau dari NGO ini? Biasanya kita kalau tim risetnya itu dari luar, kita bekerja sama ada dengan lembaga riset gitu ya. Bisa juga dengan NGO yang memang fokusnya di riset. Gitu. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Tergantung isunya gitu ya. Tergantung isunya. Dan tadi udah ditanya juga isunya apa. Payung besarnya sih pembangunan. Seperti judulnya, D-nya kan development. Berarti isunya ke SDGs. Salah satunya. Salah satunya ke SDGs karena ngomongin pembangunan berkeadilan kan pasti itu nggak mungkin lepas dari SDGs. Dari SDGs. Oke. Nah, Mbak kan concern terkait dengan isu-isu sosial ya, social development lah bahasanya seperti itu ya di Indonesia ya. Jadi isu apa sih sebenarnya sekarang yang menarik, Mbak? Banyak sih ya. Jadi kalau ngomongin pembangunan berkeadilan itu kan luas banget ya. Aspeknya tuh gede banget. Ya mungkin kalau yang sekarang tier 2-nya gitu kalau diturunin ya, Infit tuh juga ngomongin soal human rights. Soal demokrasi. Ya tentu itu tidak bisa terlepas dari dinamika politik saat ini gitu ya. Terus ngomongin gender juga. Berarti nggak hanya ngomongin sosial, tadi situ ada politik, ada kemanusiaan, ada kemiskinan, bahkan terkait ngomong lingkungan juga, climate change dan lain sebagainya. Persis. Itu ngomongin itu semua dan karena kita ngomongin ketimpangan,
itu kan juga interseksionalitasnya tinggi ya. Ketimpangan ada gender, ketimpangan lingkungan juga ada kan sebetulnya, ketimpangan ekonomi dan lain sebagainya. Jadi itu termasuk hal-hal yang kita bicarakan. Dan secara khusus sebetulnya yang kita address adalah hak kelompok rentan, lebih kepada itu. Kalau kita ngomong masalah tadi ketimpangan, kerentanan, berarti erat kaitannya dengan tadi inklusivitas. Inklusivitas, that's the keyword. Gimana itu kalau di Indonesia fenomenanya inklusivitas? Jadi inklusivitas gini, kalau dari sisi kebijakan ya, itu adalah hal yang utama yang selalu diteriakan oleh Infit dan kawan-kawan, gitu. Ya inklusivitas kan bahasa sederhananya, kata dasarnya kan to include ya. Jadi untuk melibatkan mereka. Nah, melibatkannya seperti apa? Ya, harus secara bermakna. Nah, tidak hanya secara bermakna, tapi prasyarat utamanya adalah harus ada penghormatan dan penegakan terhadap hak asasi manusia. Gitu. Nah, jadi inklusivitas di Indonesia, ya sebetulnya kalau ditanya gimana kondisinya saat ini, secara terma dulu deh, kalau kita ngebahas secara terma, mungkin masih for most people masih awam deh. Tapi kan kita hari ini ya banyak sekali pemerintah atau yang itu, ya udah kita inklusi semuanya dilibatkan semua itu masih ada memang. Kalau kita secara orang awam nih ya, kita melihat orang awam, kalau Mbak kan aktivis di bidang pengamat, aktivis dan lain sebagainya, melihatnya lebih jeli. Bentar, saya harus disclaimer bahwa mungkin saya bukan aktivis, tapi orang yang bekerja di dunia NGO. Bagi saya cukup berat soalnya untuk dibilang sebagai aktivis. Karena kan pasti kacamatanya lebih tajam daripada kita. Yang misalnya saya sebagai pelaku dosen, pendidik dan sebagainya kan tidak setajam teman-teman yang fokus kepada isu ini. Yang emang hari-hari advokasi di situ ya. Gitu kan. Nah, memang masih banyak ya terkait dengan fenomena inklusivitas atau ketimpangan-ketimpangan yang terjadi. Masih banyak banget. Masih banyak banget dan itu masih sangat relate untuk diteriakkan. Termasuk di segala level? Di segala level, you name it. Pemerintah juga dari pusat sampai ke lokal. Dari pendidikan, sekolah, keluarga, sekitar kita. Oh, contohnya Sudahkah di keluarga yang paling kecil inklusif? Contohnya di keluarga seperti yang kecil, contoh kecilnya seperti apa? Tapi menurutku ya inklusivitas sekarang meskipun masih sangat relate untuk diteriakan, tapi orang-orang sudah lebih woke. Sadar nggak sadar ya, lebih woke dengan itu. Contohnya misalnya ya, parenting sekarang itu kan udah jauh lebih progresif. Salah satunya misalnya diskusi meja makan. Tuh. Parenting sekarang udah sangat sadar bahwa anak itu juga harus dilibatkan loh dalam diskusi. Tuh. Ya kan? Dalam pengambilan keputusan. Nggak cuma papa mama mau ini, kamu mengikuti. Coba gitu kan parenting sekarang. Tapi dia juga diajak, kamu nanti mau sekolah di mana? Apa sih yang kamu suka? Mama sama papa bisa support di mana? Menurut kamu ini gimana? Itu kan bentuk inklusivitas di dalam keluarga. Sadar nggak sadar? Mendengar keluhan, cerita, omongan anak, pertanyaan-pertanyaan yang kadang absurd anak-anak ini sekarang. Exactly. Tanpa jaji ya. Betul. Tanpa kita menjadi judgmental gitu ya. Itu sebenarnya sadar nggak sadar itu juga bagian dari inklusivitas di ranah terkecil di sekitar kita sebetulnya. Oke. Memang kalau kita berbicara terkait dengan inklusivitas ya. Nah, hari ini itu banyak fenomena yang terjadi juga. Ya, seperti bullying misalnya. Ya, terus diskriminasi di berbagai level, tidak hanya perempuan lah kita berbicara, anak juga masih banyak yang terjadi gitu kan, di sektor pemerintah gitu ya. Mungkin di teman-teman yang ada di rumah sekarang di sekitarnya juga banyak terjadi fenomena-fenomena seperti itu. Dan itu adalah bagian daripada inklusivitas yang memang hari ini menjadi sebuah concern kita bersama. Banyak sekali sebenarnya yang dikemas. Kita itu sudah bahasanya ya demokrasi, sudah mengakomodir semuanya, sudah diberikan, tetapi banyak dari teman-teman melihat itu masih banyak yang harus dibenahi. Oh banyak banget, banyak sekali. Ya kita baru melihat kan bagaimana demo kemarin juga pecah. Demo, ya kan? Tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Agustus kemarin kan, 25 Agustus kemarin. Pecah di DPR dan itu sudah jilid kesekian kan, diawali dengan Indonesia Gelap dan lain sebagainya. Kamisan yang sudah berapa? Udah bertahun-tahun. Iya, dia dari reformasi kan, dari 27 tahun berarti kok reformasi. Itu kan sebenarnya menurut saya ya, itu bentuk teriakan, amarah dan juga desperate orang-orang bahwa mereka merasa tidak di-include sebetulnya. Gitu. Ya contohnya aja yang
kemarin mereka teriakan kan adalah salah satunya RKUHP misalnya. Ya kan, itu juga concern dari warga-warga bahwa kok tiba-tiba sah aja sih, kita nggak tahu apa-apa gitu kan. Udah gitu ternyata pas ditelaah lagi pasal-pasalnya juga belum melindungi masyarakat juga gitu kan. Justru masih memberikan kewenangan yang berlebih bagi aparat penegak hukum gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu kan juga bentuk inklusivitas yang kemudian tidak terjadi, dan ya kita bisa lihat sendiri bagaimana masyarakat bereaksi. Jadi sebenarnya masyarakat sudah jauh lebih woke loh terkait itu. So they better watch out justru karena masyarakat itu udah lebih kritis, lebih woke. Dan tadi saya sempat mention sedikit soal terma inklusivitas. Menurut saya, despite terma ini masih awam, tapi itu penting loh untuk kemudian menjadi seperti kalau teori komunikasi kan apa? Komunikasi bullet ya, peluru. Oh, oke. Ya kan? Yeah. Peluru itu. Jadi terus aja ditembakin, terinternalisasi lah di benak masyarakat yang kemudian akhirnya itu jadi perubahan perilaku kan untuk mereka menjadi lebih inklusif. Nah, kalau misalnya kayak begitu, ya otomatis mereka akan menuntut inklusivitas. Kalau mereka menuntut inklusivitas, mereka akan kritis, mereka akan woke. Maka pemerintah itu hati-hati sekali kalau misalnya bertindak yang mengabaikan hak siapa atau tidak melibatkan mereka dan lain sebagainya. So menurut saya dari terma inklusivitas saja itu udah segitu pentingnya loh untuk terus disuarakan di tengah masyarakat. Berarti intinya inklusivitas itu terkait dengan keterlibatan. Keterlibatan. Gitu ya? Ya, keterlibatan masyarakat. Goalnya apa sih sebenarnya? Secara bermakna, tepatnya. Secara bermakna. Maksudnya seperti apa itu? Gini, teman-teman mungkin ada yang awam dengan istilah tokenism. Tokenism. Gitu. Tokenism artinya lo tuh diundang, tapi ya cuma untuk daftar hadir aja. Oke. Gitu, ya kan? Penggembira lah ya. Penggembira gitu. Misalnya contoh lo bikin acara gitu. Kita undang kelompok A deh biar mereka biar mereka tuh merasa diundang lah gitu. Atau biar kita nggak diprotes, kok lu menyampingkan kelompok A sih gitu. Okay. Ya udah mereka kita undang aja. Tapi pas diundang, mereka didiemin aja. Nggak yang kemudian didengarkan atau ditanya apa yang gimana, nggak. Ya datang aja, daftar hadirnya ada, kelompok A ada ya, udah ya, oke, bye gitu. Nah itu kan sebenarnya juga salah satu hal yang banyak terjadi juga di lingkungan pemerintahan kan. Kayak ya kemarin RKUHP juga contohnya siapa ketua komisi 3 Habibur Rahman. Dia juga mengklaim kan bahwa kita tuh udah ngundang loh organisasi masyarakat sipil. Ya tapi yang mana gitu. Ya itu kan yang juga terus yang dipertanyakan juga oleh masyarakat. Yang mana yang diundang gitu. Oke, kalaupun misal kita diundang, kok tapi kita belum ada yang diakomodir, misalnya kayak gitu. Ya hal-hal kayak gitu sih sebetulnya. Bermakna itu ya begitu, berarti mengakomodir dan benar-benar mendengarkan itu bermakna. Oke, jadi kalau saya ngelihat dari penjelasan Mbak Intan gitu kan, kaitannya dengan inklusivitas itu kan terkait dengan hal-hal keterlibatan ya. Keterlibatan, terus keberpihakan juga terkait dengan hal-hal yang sifatnya asasi lah, hak dasar yang harus terpenuhi oleh setiap manusia. Nah, berarti yang sebenarnya harus diperbaiki gitu ya, yang sebenarnya harus diperbaiki itu dari tataran mana, Bu? Atau dari tataran bawah, dari masyarakat sendiri, atau dari kita dari pemerintah, top down atau dari bawah malah? Paralel. Menurut saya sih nggak ada teori yang ini ya, ajak untuk karena itu. Karena itu sangat basic ya. Sangat basic, betul. Karena kaitannya kesadaran. Kesadaran, benar. Ya perilaku gitu. Ya perilaku itu bisa datang dari pemerintah, bisa datang dari masyarakat, bisa datang dari korporasi gitu kan. Dan jadi sebaiknya memang pemerintah berbenah, masyarakat juga terus meningkatkan literasinya, meningkatkan kadar kritisnya. CSO ya, seperti Infit gitu ya, itu justru perannya emang sentral banget, Infit dan kawan-kawan itu. Karena apa? Mereka hadir tidak hanya sebagai watchdog pemerintah, tapi sebagai teman masyarakat, to educate gitu. Jadi CSO ini justru dalam demokrasi, ya itu pentingnya di situ. Dia itu bisa multi track gitu kalau diplomasi itu.
bisa ke pemerintah ya, biar mereka mengadvokasi di level kebijakan, biar inklusif melalui instrumen konstitusi, undang-undang dan lain sebagainya. Di satu sisi ada CSO yang juga ke masyarakat, meningkatkan literasi mereka, memberikan pengetahuan bahwa ini loh hak-hak Anda gitu. Kalau Anda begini berarti hak Anda terlanggar, maka Anda harus melakukan A, B, C, D gitu. Nah, jadi kan itu semua makanya CSO itu perannya sentral sekali dalam kemudian menginternalisasi si inklusivitas ini gitu. Oke, menarik ya. Ketika kita berbicara inklusivitas gitu ya, bahasanya inklusivitas di berbagai elemen di masyarakat. Seperti misalnya di pendidikan juga. Nah, beberapa video atau konten kita bisa melihat ada ada sekolah misalnya yang ya misalnya sekolah Islam tidak bisa menerima guru yang agama non Muslim, walaupun dia bukan guru agama misalnya ya kan, hanya karena alasannya karena bukan agama nggak sama, atau beberapa mahasiswa atau mahasiswa yang sekolah yang misalnya dia punya keterbelakangan mental juga tidak bisa diterima dengan alasan tidak ada guru dan lain sebagainya. Fenomena seperti itu harusnya seperti apa, Mbak? Lagi-lagi ini multi track sih. Jadi itu dari kebijakan tentu ada yang harus dibereskan. Kalau kita ngomongin kebijakan, pemerintah kan sudah mengakomodir itu sebenarnya. Ya, tidak boleh menolak kalau ada tidak boleh menolak ketika ada siswa yang berkebutuhan khusus yang masuk misalnya. Tetapi di sisi lain, nah sekolahan atau ya lembaga pendidikan tadi tidak memiliki tenaga ahli di bidang itu. Bagaimana itu? Gini, itu satu aspek tersendiri kalau untuk disabilitas mental ya. Tapi contohnya saya kurang memahami untuk instrumen kebijakan untuk disabilitas mental. Tapi saya bisa cerita misalnya dari kebebasan beragama dan berkeyakinan, let's say. Perda itu kan banyak yang tidak inklusif atau eksklusif, berarti kan kata lainnya, anonimnya. Perda itu banyak sekali loh yang eksklusif. Yang misalnya contoh simpel ya, harus menggunakan pakaian atau simbol agama mayoritas. Harus berkerudung kalau yang perempuan di beberapa daerah kemarin. Bagaimana dengan anak-anak yang beragama bukan Muslim, Kristen, Hindu, Buddha? Banyak yang dipaksa berjilbab. Nah, itu artinya secara instrumen konstitusi itu sudah ada. Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28. Itu jelas mengungkapkan bahwa pemenuhan, perlindungan, pemajuan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, khususnya pemerintah. Dan itu diturunkan menjadi Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Itu semua udah jelas secara konstitusi iya. Tapi kemudian secara operasionalisasi di bawahnya, ya kan kita juga desentralisasi ya. Artinya pemerintah daerah juga bisa memiliki kebijakan sendiri ya, makanya perda itu ya valid di wilayah tersebut gitu kan. Meskipun ada undang-undang di atas sana gitu ya, tapi kalau kemudian perdanya ngomong kayak begitu, artinya secara instrumen hukum ya mungkin secara konstitusi ya pemerintah sudah ada kewajibannya, tapi implementasinya itu yang kemudian masih banyak menuai kritisisme dari masyarakat. Oke, memang kalau kita ngomongin masalah beberapa agama itu kan sesuatu yang ada beberapa banyak hal yang harus kita perhatikan ya. Terkait misalnya saya dulu pernah ya di waktu saya SMP, SMA itu kan kalau lagi kita belajar agama tiba-tiba yang non muslim itu kan keluar. Nah, memang tadi saya bilang terkait dengan kelengkapan tenaga kerja dan sebagainya, guru pendidik dan sebagainya itu juga tidak menjadi tidak menjadi concern yang cukup di sekolah. Gitu. Harusnya kalau memang ada di situ ada non muslim gitu ya, non muslim maka ketika ada pembelajaran agama mereka dikumpulkan untuk non muslim sendiri. Itu kan bagian dari inklusivitas sebenarnya. Nah, selain itu terkait dengan apakah budaya di Indonesia ini kan kita masih budaya adiluhungnya cukup tinggi ya. Apakah itu juga berpengaruh faktor budaya di sini untuk inklusivitas itu menjadi ya kayak misalnya kita ngomong patriarki deh di gender itu kan perempuan tidak boleh bersuara. Kan ada beberapa batasan gitu. Itu gimana? Ya sebenarnya budaya mau nggak mau ngaruh sih ya. Ngaruh ya. Karena
agama banyak orang yang kemudian terlahir beragama tertentu gitu. Akhirnya dia terbiasa tumbuh di ajaran agama tersebut gitu. Dan alirannya juga macam-macam kan gitu, dari radikal sampai moderat. Lalu kemudian dengan dia terbiasa dengan ajaran agama tersebut dan apa yang dia yakini, akhirnya keluarannya juga beda-beda. Ada yang akhirnya bisa toleran, ada yang akhirnya juga merasa orang yang di luar keyakinannya itu salah atau derajatnya tidak lebih tinggi daripada dia, tidak setara lah sama dia gitu kan. Maka dia pantas untuk didiskriminasi, pantas untuk dipersekusi dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya itu sangat bisa kemudian menjadi faktor ya, bagaimana orang punya perspektif toleran dalam hidupnya. Tapi itu juga lucu sih sebenarnya buat saya, karena kalau ngomong Bhinneka Tunggal Ika itu udah semboyan negara loh, dan kita terkenal dengan budaya kolektif yang sangat tinggi. Gotong royong gitu ya. Gotong royong. Sebenarnya kita terkenal dengan itu, tapi di satu sisi angka diskriminasi hanya karena berbeda keyakinan tuh masih banyak banget. Jangankan berbeda keyakinan, sama agamanya, perkara jilbabnya di sini itu bisa julidnya bisa beda kan, iya kan? Nah, gitu. Perkara jenggot aja ya. Perkara jenggot orang bisa yang kayak gitu kan. Jadi ya agak-agak paradoks sih saya ngelihatnya. Berarti kan kalau kita baca inklusivitas itu apa ya, berbicara sesuatu yang abstrak dan terlalu luas gitu ya, Pak? Iya, sebenarnya saya juga kalau di track down itu benar-benar definisinya apa sih sebenarnya gitu. Karena ya. Kayaknya core bermasalahan semuanya itu ada di situ tuh. Iya, itu juga masih ya saya juga nggak bisa track itu ya, dan itu sangat luas betul. Cuma yang saya yakini aja dan apa yang selama ini tempat saya bekerja yaitu Infit suarakan, ya udah kita fokus inklusivitas sebagai partisipasi bermakna, no one left behind, ya kan, tidak ada yang tertinggal, dan syarat utamanya tadi penegakan hak asasi manusia. Ya kita balik aja ke situ, kan di Undang-Undang HAM juga udah jelas hak untuk ini itu banyak banget kan gitu, hak untuk beribadah dengan khusyuk misalnya, ya. Nah artinya kalau misalnya kita mendiskriminasi orang karena keyakinannya, kemudian mereka jadi sulit untuk ibadah, ya berarti itu udah nggak inklusif kan? Ya gitu aja. Kita coba balik lagi ke situ aja gitu sebetulnya. Adapun bagaimana definisinya, wah itu mungkin debatable ya dan banyak gitu. Tapi kalau bagi saya sih ya kembali lagi aja ke hak dasar manusia apa, ya itu jangan sampai terlanggar. Gitu. Nah menarik nih ya, ketika kita masuk ke Infit yang itu kan banyak berbagai NGO yang muncul dengan fokus kajiannya masing-masing, fokus isunya masing-masing. Misalnya kayak Muhammadiyah yang fokusnya di pendidikan keislaman, gitu kan. Tetapi mencoba dan menurut saya sudah berhasil ya, terbukti bisa membuka di Indonesia Timur yang mayoritas adalah muslimnya adalah non-muslim, mahasiswa jadi non-muslim, sampai terkenal dengan Universitas Muhammadiyah Katolik. Padahal di Kupang. UMK, Universitas Muhammadiyah Kupang, tapi di sana dikenal dengan Universitas Muhammadiyah Katolik karena mayoritas di sana adalah muslim. Mayoritas adalah non-muslim. Respect. Tapi kita tahu ya, saya kebetulan saya adalah mengajar di Muhammadiyah, maka di situ ada mata kuliah yang wajib harus ada, yaitu kemuhammadian dan al-Islam, dan mereka juga dapat itu. Jadi itu hanya bukan sebagai doktrin, tapi sebagai ilmu. Mungkin masyarakat juga harus tahu seperti itu. Nah, ini yang menjadi penting sebenarnya untuk kita bisa membangun kesadaran bersama ya. Karena core daripada konflik yang terjadi hari ini ya ketimpangan tadi, makanya mereka bersuara. Konflik terjadi ya adanya kerusuhan secara horizontal maupun vertikal. Ya itu kan karena ketimpangan-ketimpangan yang sudah ada. Nah, ini semakin menarik ketika kita berbicara terkait dengan ya agenda politik lah, agenda ekonomi yang sekarang ini lagi terus bergencar dan lain sebagainya. Menurut Mbak, inklusivitas kalau di bidang ekonomi itu seperti apa? Apakah termasuk informasi-informasi keterbukaan pajak mau di mana itu bagian daripada
praktek inklusivitas yang masyarakat harus dilibatkan? Menurut saya iya, karena kalau kembali tadi ya ke terma to include, no one left behind, dan kemudian menegakkan HAM, ya itu menurut saya transparansi dan akuntabilitas. Karena itu uang dari masyarakat. Betul, gitu ya. itu termasuk gitu. Ya korupsi, ya itu tentu bukan budaya inklusivitas dong kalau kayak gitu. Apa namanya? Lalu kemudian selanjutnya dari sisi ekonomi juga kita banyak bicara soal korporasi. Apakah korporasi sudah inklusif? Betul, Nah itu kan juga menjadi apa namanya sebuah ini juga ya agenda global juga agenda global. untuk membuat korporasi-korporasi perusahaan itu juga menjadi inklusif gitu. Makanya sudah mulai kan sebenarnya kayak penghilangan umur gitu dalam apa kalau ada perekrutan hiring. Dulu ini angkatan berapa? 2000 angkatan itu? Angkatan masuk kuliah 2009. 2008 2009 sama ya kita. Seumuran. Nah, ngerasain nggak sih dulu suka ada aja tuh perekrutan tapi pakai umur. Sampai sekarang masih ada sih kalau kuliah S1 berapa gitu. Bukan kuliah, kerja. Oh iya sama Oh, iya, kerja. maksudnya Sampai kerja. sekarang masih ada. Masih ada ya. Tapi setidaknya sepertinya itu jauh lebih berkurang deh. Kayaknya perusahaan-perusahaan agak lebih woke. Tapi probably untuk ASN mungkin masih ya? Masih ya. Masih ya. ASN itu sampai 35 kalau nggak salah 35. Oke. Well, itu salah satu ini ya. Ya gerakan-gerakan untuk agar lebih inklusif. Sama yang kedua adalah Emang ini. kalau menurut dari teman-teman Invade atau penggiat inklusif itu nggak dibenarkan terkait dengan Tergantung konteks sih. Kita juga nggak meuniversalkan bahwa A, B, nggak gitu sih gitu. Karena kan ya memang ada pekerjaan yang juga harus ada usia juga kan. Kita tidak bisa menafikan itu gitu. Tapi artinya bahwa misalnya contoh ya, kayak apa ya, yang pekerjaan yang nggak penting usia, tapi kemudian ya masuk aja deh tuh usia gitu kan. Ada aja sebagai pekerjaan yang kayak gitu. Sama satu hal lagi yang sebenarnya juga saya notice udah mulai banyak adalah disclaimer di bawahnya bahwa perusahaan kami gitu ya misalnya atau lembaga kami itu hire orang tidak melihat latar belakang sosial, sehat jasmani gitu. Nggak. Kalau dulu kan jelas tuh ada salah satu syaratnya sehat jasmani. Nggak. Sekarang mah udah nggak bisa lah. Terus maksudnya untuk teman-teman disabilitas bagaimana? Nggak boleh dong gitu. Justru korporasi itu harus membangun fasilitas yang bisa mendukung mereka. Nyaman. Ya rem ya kan, atau toilet khusus disabilitas misalnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya yang diberdayakan sesuai dengan kapasitasnya dia. Iya, dan ya itu tentu penting ya bahwa kenaikan karir seseorang tuh tidak dilihat dari kesehatan kemampuan fisiknya ya. Ya kecuali lagi-lagi ya untuk pekerjaan tertentu yang memang harus ya pilot ya apa gitu misalnya. Ya itu kan tentu memang harus ada persyaratan itu. Tapi ya kalau kayak pekerja karyawan kantoran segala macam. Dulu tuh masih banyak sehat jasmani gitu ada. Nah, sekarang tuh udah berkurang sih harusnya. Oke. Teman-teman, coba teman-teman lihat, amati sekeliling gitu ya, sekeliling lingkungan teman-teman untuk melihat fenomena apa sih yang terjadi, ketimpangan, ketidakinklusifan gitu ya, yang terjadi di lingkungan kita yang membuat itu menjadi sebuah PR kita bersama. Ya mungkin teman-teman bisa share, bisa tulis di kolom komentar terkait dengan fenomena misalnya di daerah saya masih ada nih diskriminasi terkait dengan perempuan, misalnya janda dilarang mendaftar pekerja atau misalnya disabilitas nggak boleh karena ini dan lain sebagainya. Coba share di sini nih, itu akan jadi perbincangan dan masukan kita nanti akan menarik gitu kan. Kalau ini akan didiskusikan. Sebenarnya, nah kita akan lanjut Mbak ya. Sebenarnya apa sih tantangan yang terbesar dalam membangun inklusivitas di Indonesia ini? Mungkin masih kesadaran kali ya. Kesadaran sama dari kebijakan juga. Kesadaran. Gitu. Kesadaran. Berarti faktor pendidikan itu berpengaruh nggak? Oh sangat. Sangat ya? Betul. Betul banget. Jadi, tapi saya optimis. Karena ya tadi, parenting sekarang tuh udah jauh lebih progresif. Iya, parenting via usia tadi berbeda dengan parenting. Beda banget. Jadi menurut saya ya,
parenting yang progresif itu justru bisa menciptakan generasi-generasi yang inklusif loh, yang lebih open minded gitu, lebih menghargai keberagaman, lebih don't mind dengan perbedaan di antara kita, lebih don't mind dengan criticism, generasi-generasi yang lebih berani untuk speak up, itu kan juga inklusivitas, lebih berani untuk berpartisipasi dan mencurahkan sesuatu, itu juga bagian dari inklusivitas. Jadi sebenarnya meskipun ya sekarang ya tentu itu tantangan terbesar tetap karena kita nggak bisa juga urban centris ya. Mungkin perkotaan itu kesadarannya, literasinya bisa lebih woke, bisa jadi. Nah, bagaimana dengan di pelosok daerah? Apalagi Indonesia yang sampai ujungnya berbeda-beda karakteristik penduduknya gitu ya. Betul gitu. Karena ini yang menarik gini. Saya di rumah punya pekerja rumah tangga. Dia mendengarkan saya lagi Zoom waktu itu dan kita ngomongin Ahmadiyah. Nah, dia ini dari daerah Sunda lah ya gitu di Jawa Barat gitu. Yang mana Ahmadiyah ini kan cukup banyak di situ, tapi kemudian di situ, ya? Dan minoritas kan gitu, minoritas. Dan ya beberapa kali juga keluar dengan pemberitaan yang negatif gitu kan, dengan stigma yang negatif dan lain sebagainya. Terus dia nggak sengaja overheard, terus dia ngomong gini, "Ibu, maaf tadi saya dengar ibu ngomong Ahmadiyah. Emang maksud ibu Ahmadiyah itu benar ya?" Gitu. Itu artinya apa? Sebenarnya di benak dia pasti sudah terbiasa dengan stigma bahwa Ahmadiyah negatif, makanya dia mengklarifikasi ke saya. Gitu. Nah, dia umurnya bukan tua loh. Pekerja rumah tangga saya itu umur milenial. Dia itu 30, nggak nyampe 40. Like around 35, 36 gitu. Dan dia sudah punya anak gitu. Nah, bayangkan kesadaran seperti itu gitu ya, dia masih tertempel stigma negatif terhadap kelompok tertentu. Bayangkan berarti keluarganya mungkin bagaimana di kampungnya. Nah kan? Beda dengan kita yang di perkotaan mungkin yang lebih woke. Jadi makanya kita nggak bisa juga urban centris. Jadi meskipun memang sudah banyak yang woke, tapi woke-nya di mana? Nggak seluruh Indonesia nih yang woke. Nah itu yang masih jadi PR besar ya, kesadaran tuh masih jadi PR besar tuh di situ. Ya sama kebijakan tadi. Siap. Nah, kadang kalau kita ngomongin inklusivitas, ini di masyarakat ya, ngomongin inklusivitas itu, kalau tadi Mbak Intan yang berbicara itu kan ternyata luas banget ya. Tidak hanya pada tataran yang biasanya dikaitkan dengan teman-teman yang disabilitas yang kurang mampu, inklusif, biar dia bisa terakomodir gitu-gitu. Kaitannya dengan inklusif itu ya udah kayak ya udah kasihan deh gitu. That's very wrong. Seperti itu sebenarnya? No, that's very wrong. Karena gini, dalam pelibatan yang bermakna itu sebenarnya karakternya ya, yang bukan karakter ya, prinsipnya pada dasarnya pelibatan yang bermakna dengan hak asasi manusia. Itu sebenarnya prinsipnya itu bukan mengasihani, tapi memberdayakan. Sebenarnya itu tone-nya tuh tone memberdayakan. Iya gitu. Makanya beberapa kalau kita ikut seminar, ikut pelatihan atau apa dan lain sebagainya, inklusivitas itu selalu dekat kaitannya dengan teman-teman yang disabilitas, teman-teman yang kurang beruntung, isu-isu yang seperti itu. Nah makanya tadi saya tanyakan, apakah ini bagian daripada dalam tanda kutip kasihan dengan hal yang halus atau tidak gitu? Nah jadi kalau to include kan arti kita melibatkan ya. Betul. Yang namanya melibatkan itu beda kan sama memberi. Betul. Beda dong. Kalau memberi itu bisa jadi ya dia nggak ngapa-ngapain, kita suapin aja. Tapi kalau melibatkan dia kan harus melakukan sesuatu juga. Ya kan? Di satu sisi kita memberikan akses, di sisi lain dia juga harus melakukan sesuatu. Nah itu kan artinya pemberdayaan. Jadi sebenarnya kalau dibilang inklusivitas itu karena kasihan, itu justru salah. Karena yang kita kasih itu pemberdayaan untuk kemudian dia juga bisa maju maju bareng gitu. Jadi bukan kita feeding tanpa dia usaha. Ya tadi kan kasihan gitu ya teman-teman. Enggak. Jadi makanya kalau misalnya inklusivitas itu kasihan dan itu diterjemahkan sebagai kasihan, itu terjemahan yang bisa sangat berbahaya. Karena dari level kebijakan juga akan jadi beda loh. Karena kalau kemudian kita kasihan, kebijakannya kan kebijakan feeding.
Sementara kalau kita sudah dari awal sepakat terminologinya adalah pemberdayaan, kebijakannya adalah kebijakan empowering. Dan itu akan outputnya pasti beda banget. Jadi menurut saya, ini thank you for asking, tapi inklusivitas itu bukan kasihan, tapi harusnya itu prinsipnya itu pemberdayaan. Maka kalau misalnya saya sering mendengar ya, terma seperti akses yang setara, akses yang sama. Correct me if I'm wrong, teman-teman masyarakat sipil dan lain sebagainya gitu. Tapi ini pendapat saya pribadi. Kalau saya kurang setuju dengan akses yang setara, akses yang sama. Tapi akses yang sesuai dengan kebutuhan. Betul. Jadi orang kebutuhannya beda-beda. Kalau kita ngasih akses yang sama, ya jadi beda dong prosesnya gitu. Saya punya mobil misalnya dengan orang yang tidak punya kendaraan pribadi. Masa saya dapat bantuan yang sama? Nggak dong gitu. Pasti voucher taksi dikasihnya ke mereka harusnya gitu. Kalau saya dalam bentuk lain gitu misalnya. Nah itu jadi bukan akses yang sama, setara gitu, tapi lebih kepada, ini saya pribadi again ya, sesuai dengan kebutuhannya, tailored to its needs gitu. Oke, Mbak, ini menarik lagi nih ya buat teman-teman. Mungkin ya teman-teman juga sudah mulai penasaran terkait dengan fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Oke, terkait dengan fenomena eksklusivitas, gitu ya, inklusif, gitu ya, yang banyak terjadi itu di mana? Di pemerintahan atau malah di swasta? Inklusivitas ya. Atau ketimbangan lah, gitu. Aduh sama. Jadi gini, ini sebenarnya karena luas ya dari aspek apa. Oke, kita ngomong di dunia pendidikan aja. Gitu. Oh, pendidikan ya. Again, gini aja deh. Saya yang saya baca aja ya dari laporan Komnas HAM. Data boleh. Oke. Tahun 2022 laporan pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM. Ya. Itu yang pertama adalah Polri, kedua korporasi. Polri itu nomor 1? Polri nomor 1, itu 2022 ya? 2022. Bisa dibaca di laporan Komnas HAM. Okay. Nah, ini jadi yang diadukan terbanyak untuk pelanggaran HAM. 1 Polri, 2 korporasi, 3 Pemda setahu saya. Pemda? Nah, jadi ya sedikit untuk menjawab itu ya, artinya inklusivitas yang seringkali seliwuran di sekitar kita, ya kalau dari sisi pelanggaran HAM aja deh, ya itu udah kelihatan tuh di situ. Atau saya bisa membedah juga, misalnya dari korporasi. Ada yang namanya riset, saya lupa tuh risetnya siapa gitu. Tapi ini saya baca dari laporannya Infit soalnya, dari policy paper Inclusive and Responsible Business-nya Infit. Nah, ada satu paragraf yang menarik sekali mengulas soal inclusive business itu apa. Dan ternyata ada satu paragraf yang menyebutkan bahwa 46%, jadi di bawah 50% loh. 46% korporasi itu tidak melakukan asesmen lingkungan, kajian risiko dalam melakukan due diligence mereka, uji kepatuhan mereka dalam berbisnis lah. Jadi nggak sampai 50% orang yang korporasi yang melakukan analisa kajian risiko lingkungan. Artinya dalam bahasa sederhana hampir nggak nyampe 50% korporasi itu yang peduli sama risiko lingkungan. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Berarti kan itu nggak inklusif. Nah itu dari sisi bisnis korporasi itu. Jadi lebar ya. Saya juga bingung tuh ngejawabnya siapa yang paling banyak gitu ya. Agak-agak mengkhawatirkan berarti ya. Jadi ya kayak seolah-olah ya pemerintahnya membuat sendiri, tapi pemerintah yang banyak melanggar, banyak tidak menjalankan lah bahasanya seperti itu. Kebijakannya ada gitu. Kebijakannya ya ada. mungkin oknum-oknumnya yang tidak menjalankan hal itu. Kalau kebijakannya kita kan ya political will juga termasuk. Ya, termasuk mungkin hanya sebagai kosmetik saja mungkin ya. Hal itu tuh. Nah, ya atau udah keburu ratifikasi aja. There's no turning back. Oke, terakhir, apa langkah konkret sebenarnya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk menjadikan inklusivitas ini bukan hanya sebagai jargon atau jadi pencitraan atau lipstick saja sih, khususnya di pemerintah maupun di masyarakat. Apa sih sebenarnya langkah konkretnya seperti apa harusnya, Mbak?
Saya nggak mau panjang lebar ngomong kemana-mana, dari kita dulu deh. Oke. Gitu ya. Jadi kalau saya sih dari hal kecil kita dulu, gitu. Kalau be inklusif artinya kita kadang kan kita tak kenal maka tak sayang ya. Jadi saat kita merasa sudah cukup judgmental dalam memandang sesuatu, coba deh riset lebih dalam, coba kenali. Mungkin kita jadi nggak judgmental seperti saat kita belum baca, saat kita belum kenal misalnya. Jadi meliterasi diri kita itu sebenarnya mengasah sensitivitas kita sebagai manusia, mengasah sensitivitas kita dalam kemanusiaan, mengasah inklusivitas kita sebetulnya gitu. Terus kemudian ya apa ya, dalam lingkungan sehari-hari keluarga, ya saya ibu, karena saya seorang ibu. Anak saya masih toddler, umur 3 tahun. Dari sedini mungkin saya emang udah minta pendapat dan ngajak diskusi. Walaupun jawabannya kemana-mana nggak jelas gitu. Tapi saya membiasakan aja. Menurut adek ini gimana? Mama pilih baju yang ini apa ini gitu. Saya membiasakan dia untuk, gue didengerin ya. Memberikan ini ya. Memberikan input, terus beneran didengerin loh, dipakai. Dipakai bajunya sama mama pilihan gue gitu. Hal-hal kayak begitu aja sebenarnya, sesimpel itu deh untuk bisa meningkatkan inklusivitas di antara kita-kita. Oke, luar biasa ya pembahasan terkait dengan terkait dengan inklusivitas yang kita obrolkan yang menjadi isu politik ya kan, isu politik, di isu ekonomi, isu pendidikan ini menjadi sebuah kajian atau sebuah sebuah fenomena yang harus kita selesaikan juga, tidak hanya sekedar di tataran tataran pemerintah, tetapi juga di tataran yang paling basic sendiri, yaitu di lantai keluarga dan diri kita masing-masing. Just do your part. Oke. Gitu aja sih. Closing statement deh dari teman-teman yang ada di sini, buat teman-teman yang ada di rumah. Closing statementnya Mbak terkait dengan inklusivitas ini. Inklusivitas itu bukan terma yang wah itu apa di luar sana gitu ya. Pokoknya inklusivitas adalah simple, kita menghargai perbedaan gitu ya, dan kita mau untuk melibatkan orang-orang di sekitar kita atau aspek-aspek pihak-pihak yang selama ini mungkin kita ngerasa kayak dia nggak perlu dilibatin. Ya kita mulai untuk mencoba juga untuk melibatkan mereka dan lain sebagainya. So itu bukan hal terma yang jauh di awang-awang, and just do your part. Udah, kalau lo emang cuma bisa be inklusif dengan keluarga sekitar, dengan ponakan, dengan tetangga, ada yang merayakan apa gitu, dikasih apalah token of appreciation lah atau love language lo apa, udah just do your part. Yang urusan pemerintah serahkanlah sama CSO akademisi ya kan, sama teman-teman mahasiswa dan lain sebagainya. So let's just do our parts. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Mbak Intan sudah hadir di sini, sudah berbincang dengan kita semua. Sama-sama. Di Pubers gitu ya, podcast untuk kita bersama. Podcast untuk kita. Ya, memang luar biasa pembahasannya hari ini gitu ya, terkait dengan inklusif. Nah, ini adalah bagian daripada yang harus kita sama-sama tahu ya, bahwasanya inklusivitas itu harus diselesaikan dari diri sendiri. Bagaimana caranya? Dengan cara literasi. Bagaimanapun literasi itu menjadi hal yang penting untuk kita bisa memaknai, ya, untuk kita bisa memaknai, untuk kita bisa merubah fenomena-fenomena ini agar bisa lebih baik. Ya, kalau kemarin kita berbicara masalah hoax, ini juga masalah inklusif gitu ya. Oke, itu dari saya Mustiawan dan Intan Bedisa, mengucapkan terima kasih. Kita akan kembali dalam perbincangan dan topik yang berbeda. Saya Mustiawan, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.